Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah diberikan kesempatan untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah kepada junjungan kita, kepada panutan kita, dan kepada orang yang mengenali kita dan yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan melanjutkan ya tentang konsekuensi beriman kepada dua kalimat syahadat, dan yaitu hari ini yaitu tentang konsekuensi seorang mukmin, dan nanti ada makna dari iman dan Islam. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan yang masih hidup berikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk kedua orang tua kita yang hidup, yang sehat, mudah-mudahan berikan panjang umur, berkah usianya, dan diberkahi kesehatannya, dan insya Allah kita bisa berbakti kepada keduanya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut dengan birrul walidain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga para hadirin ya yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, murah rezeki, sehat jasmani dan rohani, dan insya Allah bisa berangkat ke tanah suci atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan rezekinya juga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melimpah ruah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan untuk anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ya, keikhlasan, dan mendapatkan ridha dari guru-gurunya, sehingga bisa mudah mendapatkan ilmu manfaat barokah untuk dirinya, keluarganya, juga untuk orang tuanya, dan juga untuk bangsanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuki bahasan tentang konsekuensi seorang mukmin. Jadi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
walaupun maksiatnya maksiatnya itu banyak, mungkin maksiatnya itu memenuhi langit dan bumi, itu pasti kelak akan mendapatkan syafaat. Ya, kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana taunya Nabi? Yaitu dari hatinya. Ya, dari hatinya. Sebelum saya sampaikan di sini, di akhirat itu diceritakan ada orang yang dulunya itu ahli maksiat, ya. Dulunya itu adalah orang yang ahli maksiat, pokoknya tidak pernah berbuat baik lah. Setelah sekian tahun lamanya di dalam api neraka, nah, kemudian Allah ambil orang tersebut dari neraka. Kemudian setelah diambil dari neraka, orang itu ditanya oleh apa namanya, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana? Enak di neraka? Dia menjawab, neraka adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya sudah, cepat kamu kembali ke neraka. Nah, setelah diambil, ditanya gimana neraka, dijawab tempat yang paling nggak enak. Kemudian orang ini langsung lari secepat-cepatnya untuk menuju neraka. Ditanya lagi oleh Allah, kenapa kamu tiba-tiba lari ya begitu cepatnya mau masuk dalam neraka? Ya Allah, saya sudah kapok waktu di dunia. Saya itu kalau disuruh oleh Engkau, saya itu selalu lambat, selalu menunda-nunda. Saya tidak ingin itu terjadi pada diriku. Maka saya akan secepatnya masuk neraka sebagaimana perintahmu. Nah, ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil lagi, berarti kamu menjadi ahli neraka, ahli surga. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk neraka, kemudian dipanggil oleh Allah, ditanya misalkan, gimana neraka? Neraka tempat yang paling gak enak. Silakan masuk lagi, cepat lari. Ternyata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu dilihat dari ketaatan, ya, ketaatannya akhirnya Allah berikan rahmat, akhirnya diambil masuk masuk surga. Nah, itu yang pertama. Karena apa? Di dalam hatinya pasti ada iman, ya. Di dalam hatinya itu pasti ada iman. Yang kedua, sama juga ahli neraka. Setelah diambil ditanya gimana neraka? Neraka adalah tempat yang paling menyedihkan, yang sangat sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan. Kemudian sana kembali lagi ke neraka. Kemudian orang ini noleh kanan, noleh kiri, nggak segera ke dalam api neraka. Ditanya, kenapa kok kamu tidak segera ke neraka? Ya Allah, saya ini mengira ketika engkau panggil, ketika engkau panggil siksaannya sudah, durasi siksaannya sudah selesai, dan saya menyangka saya sebagai ahli surga. Ya sudah, kamu saya akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan sangkaanmu kepadaku karena aku Maha Rahman dan Rahim. Nah, ini memang sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat yang punya sifat apa? Terserah Allah. Allah punya sifat jaiz, wenang, berkuasa atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tandanya apa? Tandanya di dalam hati seorang mukmin itu ada iman. Ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah kita bukan orang yang maksiat. Kalaupun bermaksiat mungkin sudah berlalu dan sudah waktunya bertobat, insya Allah kita bukan lagi ahli neraka tapi ahli surga. Tapi kita juga yakin kalau ketika kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, itu murni pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita bisa lihat di slide yang sudah kami sediakan. Terus kita lanjutkan di slide yang berikutnya. Nah, pertama, ya, di situ ada 3 kelompok, ya. Kita seorang mukmin itu harus percaya bahwa 3 kelompok ini kelak akan memberikan syafaat. Ya, 3 kelompok ini kelak akan berikan syafaat. Pertama, para nabi.
Semua para nabi, Nabi Adam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan berikan syafaat kepada siapa? Kepada followernya, kepada pengikutnya, kepada muhibbinnya, kepada yang mencintainya. Ya, itu. Yang kedua adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah, dia itu kelak akan berikan syafaat kepada followernya. Yang ketiga, yaitu para ulama. Kenapa kok diberikan hak untuk memberikan syafaat? Karena para ulama itu disebut dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Loh, ulama seperti apa? Tentu saja ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Bukan ulama yang disebut di awal-awal itu ulama yaitu ulama yang senantiasa menjauhkan menjauhkan hamba Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat ulama itu apa? Bukannya dia itu mengajarkan kepada umat, kepada masyarakat untuk cinta kepada Allah dan Rasulullah, tapi kadang umat itu dibenturkan justru bertengkar sesama umat Islam sendiri. Mereka itu menginginkan kelompoknya, menginginkan pada dirinya sendiri. Nah, ini ya 3 kelompok ya. Dan mereka itu harus kita yakini, mereka itu punya hak memberikan syafaat kepada pengikutnya. Atas apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana di surat apa namanya? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u inda illa bi'idhnih. Nah, ini para nabi, para syuhada, para ulama mendapatkan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat kepada followernya illa bi'idhnih, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, illa bi'idhnih. Ya, jadi ingat-ingat 3 kelompok, para nabi, para syuhada, dan para ulama. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati tsalatsa, al-anbiya'u, para nabi. Ya, yashfa'u kelak 3 kelompok akan memberikan syafaat ya. Al-anbiya'u, para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada. Nah, ulama ini ya sangat perlu, makanya kita kalau belajar itu harus ada yang mengajar atau guru, karena guru itu adalah yang menuntun mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pepatah, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada seorang guru, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Itu sering dinyanyikan oleh para santri ya. Kalaupun bukan seorang guru, maka aku tidak mungkin mengenal Tuhanku. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Maka guru ini adalah punya peranan yang sangat penting, yaitu menuntun seorang murid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seorang guru kita mungkin tidak bisa mengenal huruf alif, ba, ta, sa, jim. Tanpa seorang guru kita tidak akan mengenal misalkan hadza kitabun, hadhihi kitabatun. Tanpa seorang guru mungkin tidak bisa melaksanakan sholat, juga tidak pernah tahu bagaimana caranya puasa, juga tidak tahu bagaimana mengeluarkan zakat, juga tidak tahu bagaimana bisa menunaikan ibadah haji. Dan itu adalah berkah dari seorang guru. Gurunya dari mana? Dari gurunya sampai terakhir, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering saya ucapkan dan berulang-ulang, Muhammad Hashim Ash'ari di dalam kitab beliau itu mengutip hadis ini. Ya, juga beliau itu mengutip salah satu apa yang diungkapkan oleh atau dituliskan oleh uh, Imam Nawawi dalam kitab Sahih Syarah Muslimnya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, fanzuru, maka lihatlah, fanzur amman ta'khuduna dinakum, dari manakah kalian dapatkan ilmu tersebut. Sehingga
Kalau kita mendapatkan ilmu dari seorang guru yang baik, insya Allah yang mengalir pada diri kita itu baik. Tapi kalau ilmu yang kita dapatkan dari guru yang senantiasa menebarkan kebencian, maka kita juga akan kena virus kebencian. Kalau guru itu akan mengajarkan rasa sakit hati, rasa dendam, juga kita akan memiliki hal yang sama. Maka beruntunglah orang yang punya guru yang menuntun dirinya semakin cinta kepada Tuhannya dan nabinya, insya Allah dia akan selamat dan kelak akan mendapatkan syafaat dari guru-gurunya, dari para ulama. Uh, Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menulis dalam kitab Tanqiqul Qaul Al-Hadits fi Syarh Lubabil Hadits. Ya, beliau itu menulis dan beliau itu ulama top di Mekah. Salah satu santrinya namanya Syekh Abdul Sattar Ad-Dalawi itu selalu bercerita dalam kitabnya, orang India muridnya. Katanya saya selalu mendapatkan jamaah pengajian di majelis Syekh Nawawi Al-Bantani ada ratusan, ya, 200 lebih belajar kepada Mbah Nawawi Al-Bantani di Mekah Al-Mukarramah. Itu yang cerita adalah murid itu Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi. Nah, Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi ya, itu seorang ulama besar. Dalam kitab Tanqiqul Qaul Al-Hadits fi Syarh Lubabil Hadis, beliau itu menceritakan tentang status seorang ulama, ya, seorang ulama sebagai pewaris Nabi dan kelak akan berikan uh, pertolongan kepada followernya. Sehingga beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, maka seolah-olah qad akramani, sungguh dia itu telah memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah fama'wahul jannah. Yang siapa yang memuliakan seorang berilmu, ya itu kata Rasulullah, seolah-olah memuliakan diriku. Siapa yang pernah memuliakan diriku, seolah-olah dia itu memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka surgalah tempatnya. Maka di kalangan para ulama itu ada sebuah tradisi. Ya, tradisi itu apa? Tradisi enggak sekarang, yaitu mencium tangan seorang ulama. Mencium tangan seorang ulama. Karena ada keyakinan begini, tangan ulama itu pernah bersentuhan dengan gurunya, dan gurunya pernah bersentuhan gurunya pernah bersentuhan gurunya, sampai terakhir yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi hanya saja nanti ada sebuah tradisi, ya, tradisi ulama di Al Azhar, di Afrika, di Eropa, di Asia, itu mencium tangan para ulama, karena mereka meyakini tangan itu pernah bersentuhan dengan gurunya sampai pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sebagian tidak melakukan demikian. Caranya bagaimana? Kalau ketemu ulamanya, mereka itu mencium kepalanya. Nah, ini tradisi. Tradisi di Arab Saudi mereka tidak mau, tapi ulamanya itu dipegang kepalanya, kemudian dicucuk itu apa keningnya. Itu kalau kita itu nggak terjadi, itu dianggap ngelama, ya, dianggap tidak sopan. Kiainya yang sudah sepuh kepalanya dipegang kemudian dicium, itu kalau di Indonesia itu bisa dikatakan orang yang tidak punya akhlak atau usul adab. Nah, tapi di Mesir, di Zaitunia, ya, ya, kampus tertua di Afrika itu, di mana lagi? Di Maroko, ya, Maghribi, di Tunis, di Aljazair, di Iran, di Irak, kemudian di Syria, di Turki, itu kalau ketemu ulamanya pasti dicium tangan. Nah, karena ulama-ulama dulu itu punya guru dan gurunya itu bersentuhan langsung pada Rasulullah SAW. Siapa itu? Para sahabat. Maka kita termasuk yang mengikuti apa yang didawukan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Mbah Nawawi Al-Bantani itu hidup di Mekah lama sebelum berdirinya negara Arab Saudi. Nah, jadi 3 kelompok yang kelak akan berikan syafaat. Pertama yaitu al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma syuhada. Terus kita lanjutkan, ya. Semua orang mukmin, semua orang mukmin, man kana fi qalbihi, ya, yaitu orang yang dalam hatinya itu ada iman, walaupun apa namanya
sangat kecil, itu pasti dia itu masuk surga. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ahli maksiat, nah, itu pernah saya terangkan, walaupun maksiatnya itu memenuhi langit dan bumi, kemudian tobat, kemudian mati, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan soleh, nah ini, dia akan masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Allah itu Rahim. Allah itu Raufur Rahim. Ya Rauf. Apa Rahim? Allah itu Rahim. Allah itu apa namanya? Rahman, Rahim, Latifun, Khabir, ya. Kemudian Allah itu Afuun, ya. Allah itu Ghafurun, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Rahman dan Rahim pada hambanya. Maka siapapun di hatinya ada iman, dia kalau mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kelak akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan pertolongan, uh, masuk surga. Cuma orang soleh seperti seperti mungkin seperti kita, itu ada orang tertentu yang dia itu mendapatkan syahwat dari amalnya. Ada yang mendapatkan syahwat dari karena di dunia ahli Al-Quran. Berarti Al-Quran dia itu akan memberikan pertolongan. Ada yang menggandol di masjid. Ada yang menggandol dengan ahli puasanya, ahli sholat malamnya. Ada yang itu semuanya. Tapi kalau orang ahli maksiat kan nggak punya itu. Ya, jadi masuk surga atas dasar kasihan. Kalau saya gambarkan itu orang kuliah S1 atau S2 nggak lulus-lulus. Wah ini kasihan ini, sergap semangat, akhirnya diluluskan atas dasar kasihan. Nah, bukan karena hasil tulisannya yang bagus, atas dasar kasihan. Tapi kan tetap lulus, tetap lulus. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh kuliahnya benar, oh, ini lulusnya atas dasar itu dia berhak mendapatkan. Itu juga atas apa namanya kasih sayang pengajarnya. Nah, kalau pengajarnya nggak baik, walaupun dia itu baik, tetap tidak akan mau ditandatangani dan lulus. Maka siapapun orangnya, walaupun ahli maksiat, kalau dia itu ada iman di dalam hatinya, setelah mendapatkan siksaan mungkin hanya sehari, disiksa sehari, tapi seharinya di sana itu 1.000 tahun, ya, 1.000 tahun setelah dicari ya oleh Rasulullah SAW. Oh ternyata ada yang berkarat di bawah kerak neraka, kemudian dipanggil namanya, siapa namamu, namanya si A, kemudian diambil, kemudian Rasulullah dilemparkan di ke telaga Kautsar, langsung glowing, langsung kelihatan mukanya, wajahnya, kemudian ditarik ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang ahli sedekah, ahli zakat, menyenangkan orang tua, menyenangkan tetangga, kemudian menyenangkan gurunya, menyenangkan tetangganya, memuliakan tetangganya, ahli sholat malam, ahli tahajud, ahli puasa, ahli Quran, mereka itu akan mendapatkan syafaat karena memang mereka itu punya hak tersebut. Tapi bukan semata-mata karena amalnya, itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Makna iman, ini topik baru yaitu makna iman, makna Islam dan iman. Kita ini adalah orang Islam, ya. Kita juga orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman. Ya. Di situ ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, saya awali dengan itu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya. Ya. Wala tamutunna, dan sekali-kali jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali semua dalam keadaan muslim, berislam,
Islam itu artinya apa? Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun ya, ayat ini turun, para sahabat itu keberatan. Wah, bagaimana mungkin kami orang yang biasa seperti ini beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Wah, kayaknya nggak mungkin ya kalau seperti kita ini ya yang hidup di era modern, ya di era modern, jauh dengan Mekah dan Madinah, jauh dengan para sahabat, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang jauh dari para ulama, hidupnya nggak jelas, ya. Kemudian, nah, karena hidupnya nggak jelas seperti kita ini, nah, akhirnya eh, untuk mencapai derajat apa namanya haqqa tuqatih, apa sebenar-benarnya takwa itu kayaknya susah. Maka para sahabat yang merasakan seperti itu, ya, merasa seperti itu tanya kepada ya Rasulullah, bagaimana mungkin imanku, takwaku sama seperti takwa engkau ya Rasulullah? Nggak mungkin, kayaknya jauh. Akhirnya turun ayat wattaqullaha mastata'tum, maka takwalah kalian kepada mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kita punya kemampuan. Nggak mungkin orang itu kuat sholat malam terus menerus. Pasti ada yang bolong, kuat sholat malam tapi sedikit pelit. Nah, ada yang dermawan tapi jarang sholat. Ada yang rajin puasa tapi nggak pernah sholat malam, nggak kuat. Pasti ada sisi kekurangannya itu ada. Ada yang dia itu dermawan ya kepada orang lain, ternyata jarang memperhatikan keluarganya. Ada yang baik dengan keluarganya, tapi kurang baik terhadap tetangganya. Pokoknya serba ada. Maka kita tidak mungkin menjadi orang yang haqqa tuqatih, ya sebenar-benar bertakwa. Pasti ada kekurangannya. Maka apa yang disampaikan oleh para sahabat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah mastata'tum. Takwalah kalian semua kepada Allah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa jadi orang ahlul Quran, maka insya Allah dia itu takwa melalui pendekatan bacaan Al-Qur'annya, ya. Dan juga ada takwa melalui hartanya, ada takwa melalui kecerdasannya, takwa melalui itu semuanya kita miliki. Maka itu dengan wattaqullah mastata'tum. Nah, itu mukaddimah dari iman. Kemudian kita lanjutkan makna iman. Tiga unsur iman ya. Orang baru dikatakan iman itu kalau memiliki tiga unsur. Pertama yaitu unsur hati, unsur lisan, dan unsur perbuatan. Jadi begini, dalam bahasa Arab, uh, iman ialah iman ialah at-tasdiqu al-jazimu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan kemudian diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, itu yang sering saya sebut. Kalau anak muda itu orang kalau sudah jatuh cinta pada lawan jenisnya, saya tanya, cinta itu urusan apa? Urusan hati. Kalau orang mencintai sesuatu, mencintai barang, mencintai lawan jenisnya, itu dipendam dalam hati atau diucapkan, biar orang yang kita cintai ngerti. Itu nggak cukup, misalkan, kamu cinta, cinta dari mana? Ya dari hati. Supaya orang ngerti gimana? Diungkapkan. Nah, mengungkapkan itu dengan lisan. Mengungkapkan dengan lisan, caranya itu al-iqraru bil lisan, membuat sebuah ungkapan. Akhirnya orang yang kita cintai itu mengerti. Sama. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu iman kepada Allah, iman. Bagaimana untuk membuktikan, yaitu berikrar, yaitu apa? Bisyahadah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kita harus berikrar, berjanji setia, menyatakan diri dengan lisan
aku beriman kepada Allah dan beriman juga kepada Rasulullah, yang disingkat dengan syahadat. Syahadat tauhid wa syahadat rasul. Namanya itu iman, ya. Terus kalau sudah diucapkan dengan lisan, maka diungkap diimplementasikan dalam perbuatan. Juga boleh misalkan sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian eh, kita juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau yang bisu ditulis dalam KTP-nya apa, agamanya Islam, ya. Kemudian nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak bisa. Maka implementasinya adalah apa? Ya sholat, puasa, zakat, dan haji. Sama orang yang mencintai lawan jenisnya, setelah diungkapkan dengan lisan isi hatinya, kemudian yang kita cintai mengerti tentang isi hati kita, baru kemudian apa? Ada perangkat berikutnya, unsur berikutnya adalah harus melamar dan menikahi. Kalau tidak dinikahi, oh itu kan kasihan. Sama, kalau kita iman diucapkan tapi tidak sholat, itu tidak sempurna. Maka tiga unsur itu harus melekat pada diri kita itu, yaitu uh, al apa namanya, pertama yaitu at-tasdiqu al-jazimu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Nah, itu harus muncul pada diri kita. Maka orang yang beriman itu pasti ada uh, implementasi. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Wahai orang-orang beriman, kemudian amal soleh. Itu surat apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman kemudian wa amilu. Nah, implementasi as-solihat, beramal soleh. Dan insya Allah kita termasuk itu, ya. Termasuk itu. Terus apa yang kita imani? Nah, yang kita imani kemarin kita jelaskan. Iman kepada Allah wujud. Allah itu kita baqa mukhalafatul hawadisi. Itu makna dari konsep tauhid, ya. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, ya, itu diikat dalam hati kita dan jangan sampai lepas. Nah, karena kalau sampai lepas itu menjadi murtad. Makanya disebut dengan akidah. Akidah itu diikat dengan kuat sehingga tidak terlepas sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga unsur itu yaitu hati, kemudian lisan, dan yang ketiga itu adalah amal perbuatan. Maka itu disebut dengan iman. Apa saja yang diimani? Nah, iman, rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi, bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Iman kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Terus wa malaikatihi, iman kepada kitab malaikat-malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga iman terhadap hari kiamat, wa bil qadari, dan juga terhadap khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, minallahi ta'ala, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam Islam itu kita sejak kecil diajari malaikat itu ada berapa jumlahnya, 10 dihafal. Kemudian sifat Allah itu apa? Ada 20 wujud, dihafalkan. Malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, dihafalkan juga. Insya Allah kita sudah hafal. Sifat-sifat Allah, kita hafal Asmaul Husna. Kemudian malaikat-malaikat Allah, kita hafal juga. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, sudah hafal. Kemudian kitab Allah juga hafal, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, nabi-nabi juga seperti itu. Adam, Idris, Nuh, itu sudah hafal. Nah, kalau sudah hafal apa implementasinya? Bukan hanya segera dihafal. Nah, setelah kita hafal, kemudian iman terhadap hari kiamat. Kita harus yakin kiamat pasti datang. Nggak boleh misalkan, kiamat nggak datang. Pasti.
pasti. Cuma yang tidak boleh adalah kita mengatakan kiamat itu waktunya, paling waktunya 2024, nggak boleh, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu waktunya itu Allah Subhanahu wa taala. Sejak Al-Qur'an turun, itu kiamat itu dikatakan dekat, ya. Tapi sejak Al-Qur'an turun hingga sekarang Allah menyampaikan la'alla satakunu qaribah. La'alla itu saat takunu. Kiamat itu takunu qaribah, sangat dekat. Tapi dekatnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika ayat itu turun hingga sekarang 1.500 tahun yang lalu itu dikatakan dekat. Maka jangan sampai dekat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran kemudian kita analisis dengan waktu yang kita miliki. Atau misalkan dekat paling 50 tahun lagi. Bisa jadi jutaan tahun yang akan datang. Makanya orang yang selalu menganalisis hari kiamat itu kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Pernah saya sampaikan kan, ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Oh, kalau waktu itu Rasulullah kan khutbah, khutbah tentang dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat kemudian bumi mengeluarkan isi perut. Orang itu kan mikir, wah gimana itu kiamat terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, semua lari tunggang langgang. Anak nggak kenal sama ibunya, ibu nggak mengenali anaknya. Wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imrin yawma idzin sya'nu yughni. Itu semua lari tunggang langgang, tidak mengenali satu persatu. Kemudian tanya, kapan ini hari kiamat? Kemudian Nabi tanya, kamu kok tanya hari kiamat? Memang kamu siapa? Mas, adalah apa sih yang saya itu tidak punya persiapan macam-macam. Sholat pas-pasan, ya sudah sholat di waktu. Zakat, ya zakat fitrah itu. Zakat fitrah, nggak punya banyak harta. Kemudian sedekah juga sama. Sholat, puasa ya punya hanya puasa Ramadan, itu pun mungkin ada yang bolong-bolong. Akhirnya ini, ya, kecuali saya Rasulullah, ini ahibballah Rasul, kecuali aku cinta Allah dan Rasulnya. Nah, langsung Rasulullah itu menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Betapa senangnya itu orang, ya, sahabat tersebut, ya, senang karena ternyata modal untuk menuju surga itu mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi kita jangan terlalu menganalisis kapan hari kiamat. Loh, Arab Saudi sekarang itu sudah hijau, berarti sebentar lagi. Ketika Allah mengatakan dekat itu 1.500 tahun sekarang sampai sekarang itu nggak kiamat. Baru ada orang kiamat sebentar lagi, tanda-tandanya ada. Dari dulu tandanya sudah ada. Maka kita jangan sampai menentukan tanda itu, apalagi menganalisis waktu. Itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita siapkan, ya, sholat, puasa, zakat, baik kepada orang tua, tetangga, itu aja modalnya. Nanti kita akan kehabisan waktu hanya menganalisis hari kiamat. Yang menganalisis sudah mati, kiamat belum datang. Nanti 1 juta tahun yang akan datang. Itu pun kita tidak tahu. Maka yang terpenting adalah mada taksibu ghada. Persiapan kita untuk besok apa ya sudah. Besok sholat malam, hari ini baca Al-Quran, baca zikir, sedekah pagi, sedekah Jumat. Itu saja siap persiapan kita. Apalagi zaman sekarang itu dunia ini telah dihitung sekian tahun lamanya. Berarti dunia itu tinggal ini karena lempengan, itu kurang kerjaan yang seperti itu. Habis menganalisis besoknya saat kena stroke mati, udah. Yang siap apa? Yang siap itu tiap hari sholat, puasa itu. Karena sewaktu-waktu kiamat itu sudah selesai baginya karena sudah modalnya dan bekalnya itu sudah cukup. Nah, ini beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, kemudian beriman kepada bil qadari takdir Allah khairihi wa syarrihi.
kita mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan takdir yang kurang menyenangkan pun, itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, saya kembalikan kepada penarti. Baik, alhamdulillah Ustadz. Izin, apakah ini ada sesi pertanyaan atau bagaimana Ustadz? Mungkin satu nggak apa-apa. Satu, baik. Izin saya bacakan pertanyaan yang ada di dalam chat saja ya, satu pertanyaan. Wah, ini kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan cukup satu juga nih, Ustadz. Ustadz mau tanya, apakah memang wajib mengkhodok sholat atau boleh bertobat saja atas kelalaian masa lalu? Wah, ini di luar tema, tapi tidak apa-apa. Monggo Ustadz langsung saja. Terima kasih. Kalau kita punya utang pada teman kita, ya, punya utang kepada teman kita, itu kalau teman kita itu mengatakan, ya sudah saya relakan, itu jauh bagus. Tapi rata-rata orang yang punya utang itu ditagih juga utangnya. Ya, maka kewajiban kita untuk membayar utang tersebut. Di samping terlambat, kita juga minta maaf. Maka madhab Asy-Syafi'i, ya, madhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita punya hutang, itu punya kewajiban mengqadha, ya, dan juga bertobat kepada Allah karena kelalaian kita. Tapi ada yang berpendapat lain, namanya pendapat ya. Nah, pendapat itu banyak. Kalau mungkin sholatnya yang ketinggalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 bulan, itu dikoto itu masih cukup lah. Kenapa kalau misalkan begitu balik usia, kalau perempuan itu usia 12 tahun, 13 tahun, itu nggak sholat sampai umur berapa? 60 tahun. Itu kira-kira kodoknya berapa puluh tahun? Kan sudah bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ditandai apa? Ya mau beristighfar kepada Allah, ya. Itu tobat secara lisan, tobat secara perilaku, menuntut ilmu, ya. Tobat secara ekonomi, dia itu suka berbagi, memuliakan orang tua. Nah, itu insya Allah akan menjadi pelupur dosa. Kemudian hatinya mengatakan berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, itu insya Allah begitu. Tapi kalau madhab Syafi'i, namanya utang itu wajib dikembalikan. Namanya utang sholat itu wajib diqadha dan bertobat. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nggak ada yang punya utang, ya nggak ada yang punya utang. Nah, insya Allah punya utang puasa, nah, itu segera ya, karena sebentar lagi sudah bulan puasa. Oke. Terima kasih. Tapi Ustadz, saya pernah di sebuah kota Palembang ya. Saya ke Palembang itu ada sebuah masjid di situ Ustadz. Dan memang masjidnya itu rata-rata jamaahnya para lansia semuanya, para pensiunan semuanya. Dan pada saat saya sholat Jumat, sholat subuh itu, mereka mengkodok subuh semuanya, Ustaz. Satu masjid itu. Saya heran kan, saya tanya, apa yang menjadikan ini sholat apa, saya tanya. Semua yang ada di sini ini, Bun, pada mengkodok sholatnya setiap hari, setiap waktu, karena kami merasa ada yang utang kami masih ada waktu sebelum-sebelumnya. Dia bilang begitu, Ustaz. Masya Allah, satu masjid itu. Luar biasa. Tapi nggak perlu kita tiru ya. Artinya memang begini ya, setiap orang itu punya masa lalu, dan masa lalu itu tidak mulus terus menerus, karena mungkin orang pernah lalai, namanya pernah punya masa muda, dan kita harus yakin, kita harus bersyukur bahwa yang menggerakkan kita bertobat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taubat itu jalan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah karena kita mengakui kesalahan dan kekurangan kita, sehingga kita kembali pada dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ta'ala. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat.
Amin. Baik Ustaz, saya rasa cukup Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Sebelum ditutup dengan doa, izinkan nanti pada sesi sharing pagi hari ini akan diisi oleh Mbak Yuti untuk sharing saja kepada jamaah dan seluruh peserta kajian kitab Ihya Ulumuddin. Ya, dan untuk itu monggo Ustadz langsung ditutup dengan doa. Mudah-mudahan Ustadz sekeluarga dan seluruh jamaah yang hari ini masih berada di Turki, perjalanan menuju pulang Allah berikan kesehatan sampai di tanah air dengan Amin ya keselamatan Allah. insyaallah, amin. Monggo Ustaz Amin. ditutup dengan doa. Ya, terima kasih. Kita ngaji dimanapun berada itu hanya menjaga keistiqomahan walaupun tidak lama ya. Barokah istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam semua kehidupan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسر حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Berjumpa kembali di pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat beristirahat karena dini hari di sana ya. Selamat istirahat dan salam buat semuanya. Baik, Ayah Bunda, izin saya menyampaikan di sini mewakili tim